Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita bertemu kembali melalui Zoom, sarana pendidikan kita, mempelajari ulumul Quran, salah satu ilmu yang penting diketahui oleh para penuntut ilmu, karena Al-Quran adalah salah satu sumber hukum atau masdar talaqi, tempat pengambilan hukum, baik dia berkaitan dengan keyakinan, akidah, ataupun yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih dan selainnya seperti akhlak. Sebagaimana misalnya antunna mempelajari mustalahul hadis atau ulumul hadis yang juga penting karena berkaitan dengan ilmu al-hadis, di mana itu juga termasuk bagian dari sumber pengambilan hukum di dalam al-Islam. Nah, di samping itu juga antunna mungkin belajarnya sampai bulan 3 ya, barangkali ya. Ini mungkin bisa juga Ustaz keliru. Setelah itu tentunya kalian melakukan persiapan-persiapan yang menjurus ke arah yang lanjut studi, falyatafadhali ya, dan selainnya ya. Tentu perencanaan antunna yang lebih mengetahui hal itu. Jadi pay attention, pusatkan perhatian, terus semangat, bersabar menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah pondasi di dalam beribadah kepada Rabbul Alamin. Bersabar, meringkas, menghafal, banyak membaca berulang-ulang ya, dan fokus. Kita hanya bisa membantu melalui nasihat, namun untuk kemajuan itu tergantung kepada antunna semuanya. Dan sekarang kita ambil pembahasan yang ketiga, Asma'us Suwar. Pekan yang lalu kita telah ambil tentang masalah tertib surat itu ya, tertib surat, yang dimana kesimpulannya masalah tertib surat ini ada hal-hal yang telah disepakati para ulama, para sahabat, seperti misalnya surat Al-Fatihah, mereka sepakat itu di awal. Tinggal lagi adalah ada beberapa hal yang di mushaf mereka masing-masing terjadi silang pendapat, yang menunjukkan hal ini masalah urutan surat di dalam Al-Quran adalah urutan, yakni masalah ijtihadiyah ya, masalah ijtihadiyah, bukan taufik.
Meskipun para ulama sebagian mengatakan bahwasanya urutan surat di dalam Al-Quran itu adalah taufikiyah. Tapi pendapat yang mengatakan masalah ijtihadiyah, sehingga kalau ijtihad tentu pendapat bisa berbeda-beda. Nah, dari ijtihad mereka tersebut diantaranya ada yang mereka sepakat dalam penetapannya, seperti misalnya surat Al-Fatihah yang berada di awal surat, ya, di awal surat, di awal Al-Quran. Kemudian ya talibah, kita bagaimana dengan penamaan surat, nama surat itu ya. At-Taubah misalnya dinamai dengan Al-Bara'ah, Al-Fatihah Ummul Quran, Al-Misan, Sab'al Misani, kan gitu ya. Tapi kita lihat hukumnya bagaimana nama surat ini, apakah dia sebuah tauqifiyah atau dia ijtihadiyah. Penulis mengatakan lam yarid nassun bi tasmiyati kulli suratin min suwaril Quran bismin yakhussuha. Tidak atau belum datang satu nas pun yang menamakan setiap surat-surat Al-Quran dengan nama yang khusus. Misalnya datang dalil dari hadis, ini surat ini surat ini disebutkan begitu. Kalau itu udah wahyu berarti tauqifiyah, kan begitu ya. Nah, innama waradat ahaditsun hakatsiratun fi tismiyati katsiri minas suwar. Hanya saja telah datang sejumlah hadis-hadis yang juga cukup banyak dalam menamai sejumlah besar dari surat. Berarti enggak seluruhnya, cuma sebagian besarnya telah dinamai, ya, seperti Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran dan selainnya. Berarti penamaan Al-Fatihah ya talibah dan Baqarah dan Ali Imran datang keterangannya dari nas, ya, dari nas. Walam yuhfaz dzalika fi kulli suwar. Yang seperti ini datangnya nas, penamaan nama-nama surat itu belum terjaga, ya, belum tidak ada keterangannya untuk setiap surat. Hanya saja sebagiannya saja, enggak semuanya, ya. Oleh karena itu wal mu'tamadu fiha, sehingga yang menjadi sandaran dalam penamaan surat, nama-nama surat Al-Quran, ma'tadahul muslimuna min asma'ihim, yaitu apa yang kaum muslimun telah terbiasa atau mereka biasa, ya, menamainya dengan nama-nama yang mereka buat. Yang dimaksud muslimun di sini adalah al-qurra, para ulama, ya, sahabah, bukan pula sembarangan muslimun, enggak semua, ya. Al-qurra, ulama qiraah, para sahabat diantaranya. Misalnya contohnya dari Sa'id bin Jubair, qala qultu li Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, suratul Hasyr. Qala qul suratul Nadhir. Berarti suratul Hasyr nama lainnya juga suratul An-Nadhir. Nadhir, ya, hadisun sahih. Fa fi hadza ma yubayyinu, ada dalam ini, ya, di dalam hadis ini ma yubayyinu, terdapat suatu hal yang menjelaskan anna tasmiyata suwar Al-Quran, bahwasanya penamaan surat-surat Al-Quran lam takun tauqifiyah, tidak terhenti kepada dalil, inda ashabin Nabi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa illa, kalau tidak, misalnya kalau seandainya penamaan surat tersebut tauqifiyah, butuh kepada dalil, lama sagha, tentu tidak boleh bagi Ibnu Abbas an yukhalifa dzalika, untuk menyelisihi hal itu. Karena di sini dikatakan Al-Hasyr, maka Ibnu Abbas mengatakan dengan ijtihadnya suratul Nadhir, surat An-Nadhir. Wa minas suwar ma lahu aktsar min isim, di antara surat yang memiliki nama lebih dari satu, wa kullu dzalika wasi', dan ini adalah urusannya atau perkaranya luas, ya, jangan sempit kita, ya, luas, ya.
Artinya adalah perkara yang sifatnya ya yakni permasalahan yang luas ya. Siapa yang mau ingin pakai nama ini boleh, mau pakai nama itu boleh. Perkara yang luas, tidak membuat sampai pada masalah perseteruan dan sebagainya yang tercela. Misalnya Al-Fatihah, warada tasmiyatuha bil Fatihah. Datang keterangan penamaannya dengan Fatihah, apalagi ummul kitab, apalagi ummul Quran dan selainnya. Wal 'amah tusammiha surat al-hamd. Selainnya lagi taubah, wasmu taubah wa bara'ah li suratil wahidah. Begitu ya. Ini tadi untuk Fatihah. Nah, kemudian untuk taubat ada juga surat taubah, sebagian orang menamainya dengan suratul bara'ah. Begitu juga surat Isra, sebagian lain namakan dengan surat Bani Israil. Ya. Nah. Oke. Nah. Jadi kesimpulannya penamaan surat Al-Qur'an itu ada dia yang sudah datang keterangannya berarti tauqifiyah, tetapi ada yang sifatnya sebagian lagi sifatnya ijtihadiyah ya. Nah, itu yang sudah datang keterangan nas ya tentu tidak ijtihad di situ. Tapi kalau sudah kalau belum ada penamaannya maka itu adalah ijtihadnya para sahabat. Nah, itu kalau kita mengetahui kok nama surat ini bagaimana ya asal usulnya nama surat ini kan begitu. Mungkin ada muncul pertanyaan, maka jika dia sudah datang di situ ada dua, apabila telah datang keterangannya dari nas yang menamakan nama surat tersebut maka sudah selesai. Adapun kalau memang tidak ada keterangannya dari nas, maka itu adalah ijtihad dari para sahabat. Kemudian masalah yang keempat, fawasil ayah. Fawasil ayat adalah penggalan-penggalan ayat. Terkadang kan ayat itu panjang, ya. Maka dipenggal dia, ini ayat pertama, ayat kedua dan lain sebagainya. Ya, kita tidak membicarakan masalah wakaf ini ya, tanda-tanda berhenti enggak, inilah itu lain lagi pembahasan. Masalah penggalan ayat demi ayat, ya. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, para ulama mengatakan itu taufiqiyah, pakai dalil dia. Ya, bukan artinya masalah ijtihadiyah sehingga ayat ini sampai ini, ayat ini sampai ini, ayat ini sampai ini gitu ya. Kalau terjadi ijtihadiyah misalnya berarti akan terjadi beberapa penggalan ayat yang tidak sesuai versi yang di versi Al-Qur'an. Bisa jadi di ulama ini ayat surat ini ayatnya sekian, di ulama yang lain surat itu ayatnya sekian, jadinya kan begitu. Meskipun ayatnya itu juga, hanya saja penggalannya yang menjadi berbeda. Nah, yang pertama dia tauqifiyah wa qawahu ba'dul ulama bi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dan sebagian para ulama menguatkan pendapat ini dengan hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratan min salasina min al-Hamim yakni al-Ahqaf. Rasulullah membacakan kepadaku surat ya sebanyak 30 ayatnya ya, yaitu surat Al-Ahqaf. Qala wa kanat suratu idza kanat aktsar min salasin ayah summiyat salasin. Ya. Oleh karena itu dikatakan surat yang apabila jumlah ayatnya lebih dari 30 dinamakan dengan salasin. Surat min salasin apabila jumlah ayatnya lebih dari salasin. Type. Salasin atau lebih dari salasin 30 kan begitu ya. Berarti kan ini penetapan angka. Penetapan angka. 30 ya angka. Ya, 30 adalah sebuah angka. Untuk menetapkan ayat pertama, ayat kedua, berarti kan datang keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang keterangannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Berarti dia nas. Kalau nas itu berarti tauqifiyah ya, butuh dalil. Pendapat kedua mengatakan ijtihad. Kenapa? Karena tidak ada keterangan yang tegas dalam masalah ini. Wa'addu ayati suwar la ya'ni tahdida mu'dil fasilah lil ayah. Dan penghitungan ayat yang ada dalam satu surat itu tidak menunjukkan pembatasan tempat
pemberhentian ayat. Hanya untuk apa namanya, sebuah ijtihadiyah, penentuan sampai mana batas akhir bacaan, ya. Tapi itu bukan sebuah pembatasan akhir dari pembatasan tempat-tempat yang berhenti padanya ayat, ya, berhenti padanya bacaan. Ini masalah ijtihadiyah, ya, sehingga bisa disambungkan, ya, dan tidak mesti harus berhenti di tempat tersebut. Nah, talibat tarjih yang unggul mana? Qaulul awal. Ini lebih menyerupai, yakni lebih mendekati kepada kebenaran, karena telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal wukuf ala ruusil ayat, beliau itu berhenti di penghujungnya ayat, wa taqti'ul qiraah ayat-ayat, begitu juga Rasulullah memenggal bacaan-bacaan itu ayat demi ayat, ya, berhenti, baca lagi, berhenti, kan begitu, ya. Jadi yang unggul di sini masalah ini adalah penentuan tempat berhenti, penentuan ayat, ya, penggalan-penggalan ayat itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah, bukan masalah ijtihadiyah. Itu saja di sini. Kemudian pembahasan yang kelima, bagaimana dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Taib, Ustaz ambilkan yang paling yang menjadi pokok pembicaraan kita di sini, ya. Ikhtalafa al-ulama fil basmalah fi fawatih sa'ir suwar ikhtilafan kabiran 'ala al-madahib. Para ulama berselisih tentang bismillahirrahmanirrahim di pembuka setiap surat atau seluruh surat, dengan perselisihan yang sangat banyak, ya. Di antaranya atau yang pertama, bismillah itu adalah ayat dari setiap surat selain taubah. Jadi surat at-taubah itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayat, enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat pertama. Yang kedua, ya talibah, di sini nanti ditandai, ya, supaya mudah pindahkannya ke catatan. Laisat bi ayatan fi jami'is suwar wa kutibat fil mushaf litabarruk. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukanlah termasuk ayat dari seluruh surat, ya, hanya saja ditulis di mushaf dalam rangka mencari berkah, ya, tabarruk. Pendapat ketiga, hiya ayatun mustaqillatun la tadkhulu fi hasri ayati suwar wa innama ja'at li fasli baina suwar. Pendapat ketiga ini, basmalah itu adalah ayat tersendiri yang tidak masuk, ya, yang tidak masuk hitungan ayat-ayat surat, ya. Dia ayat tersendiri tapi tidak masuk dari ayat surat yang manapun. Hanya saja didatangkan dalam rangka membagi atau membelah atau memisahkan di antara satu surat dengan surat berikutnya, ya. Pendapat yang keempat, hiya ayatun minal Fatihah khasah wa fasilatun baina suwar fi adaha. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat dari Al-Fatihah secara khusus dan menjadi pemisah antara surat yang lain. Jadi untuk Fatihah itu adalah ayat yang pertama. Adapun untuk surat yang lain, Al-Fatihah itu bukan masuk ayat pertama, ya, bukan masuk ayat yang pertama. Artinya dia hanya sekedar pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Wa hadzal akhir, pendapat yang keempat inilah arjahuha, yang paling kuat, wa aqwahuha, yang paling kokoh, burhanan, buktinya. Taib. La yunazi'u ahadun, tidak ada satu orang pun yang menentang annaha musbatatun, bahwasanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ditetapkan fi awaili suwar, di permulaan surat-surat, fil mushaf, di dalam mushaf, ma ada surat at-taubah, selain surat taubah. Naam. Wa tadhaharatil adillatu, dan telah muncul jelas dalil-dalil fi adami addiha, ya, tidak diperhitungkannya atau tidak dihitungnya basmalah itu sebagai ayat dari surat-surat tersebut selain Al-Fatihah, ya. Paham?
Taib. Itu alasannya. Nah, kemudian ya talibah, kita masuk itu ringkasannya ya, ringkas ya, pindahkan ke ringkasannya supaya mudah. Kemudian adapun masalah ini kita tidak ambil ya, membahas saja tatimul masalah ini kita tidak ambil. Ini buat tanda X. Kemudian masuk kita pembahasan ini, aqsamus suwar bi'tibari tul arba'at. Surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an ditinjau dari panjangnya ayatnya, panjangnya surat tersebut maksudnya terbagi kepada 4. Misalnya Al-Baqarah 2,5 juz kan gitu ya, panjang gitu. Ada yakni inna a'tainakal kautsar pendek ya. Berdasarkan hal ini ya, panjangnya surat tersebut ditinjau dari panjangnya surat tersebut terbagi kepada 4. Ini istilah ini biasa muncul ya, biasa muncul. Oleh karena itu ya talibah mohon dipahami. Yang pertama itulah yang disebut dengan at-tiwal. Wa yuqal at-tuwal. Wa yuqal at-tuwal. Wa hiya sab'u suwar. Surat-surat yang sangat panjang ini ada 7. Baqarah, Al-Imran, Nisa, Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Yang 6 ini sepakat. Yang ketujuhnya terjadi perselisihan. At-Taubah. Wakil Al-Anfal wa Taubah. yakni Al-Anfal dan Taubah itu dijadikan satu surat. Ada yang mengatakan Yunus. Berarti yang ketiga ini nanti ya, ketiga buat dia tanda panah menjadi 3. Berarti maksud saya yang ketujuh. Tiwal buat dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Yang ketujuh buat tanda panah. Tanda panah pertama Taubah. Tanda panah kedua Al-Anfal tambah Taubah karena dianggap itu satu surat saja. Ya. Di merger kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tanda panah ketiga Yunus. Nah, ini penamaan yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua namanya Al-Mi'in. Mi'in, bukan mi'ing ya. Mi'in, nun. Mi'in. Wahia suwar allati tazidu ayatuha ala mi'ati ayat au tuqaribuha, yaitu surat-surat yang ayatnya itu lebih dari 100 ayat atau mendekati 100 ayat. Contoh Al-Anfal, Yunus. Al-Anfal berdiri sendiri ya. Tapi kalau dia gabungkan Al-Anfal dan Taubah dianggap dia itu satu surat. Karena kan Al-Anfal dan Taubah itu adalah nama surat yang sifatnya ijtihadiyah ya. Kalau dia digabungkan menjadi panjang ini kan gitu. Berdasarkan pendapat yang kedua kan gitu. Taib. Pendapat kedua dari yang ketujuh ini kan satu, ini 2 kan itu. Nah, sedangkan yang mi'in ini ya, yang suratnya itu lebih dari 100, yang panjangnya itu lebih dari 100 ayat atau kurang lebih 100 ayat, itu diberikan permisalan contoh Anfal, Yunus juga, Hud, Nahl, Al-Isra dan Al-Mu'minun. Ini namanya apa? Surat mi'in. Jadi kalau nanti misalnya ya, kalau ada dalam ulangan sebutkanlah 3 contoh atau sebutkanlah contoh yang masuk dalam kelompok Al-Mi'in misalnya. Meskipun yang buat surat itu buat soal itu enggak ustaz ya, enggak ustaz. Dan Ustaz Fikri. Imam Fikri ya. Wahia suwar allati takunu ayatu. Kemudian misani. Yang ketiga namanya al-misani. Wahia aswarul lati takunu ayatuha aqallu min mi'ah kan-nur wal furqan wal qasas wa yasin wa zumar. Yaitu surat-surat yang ayatnya lebih kurang dari 100. Contohnya Nur, Furqan, Qasas, Yasin dan Zumar. Ini nomor 3. Yang keempat, kelompok yang keempat ya talibah di sini ini al-mufassal. Tuh al-mufassal. Wa huwa suwar min qaf ila akhiril Quran ala qauli qawi. Mulai dari qaf sampai dengan an-nas. Ini adalah berdasarkan pendapat yang kuat ya. Wa huwa salasatu aqsam. Dibagi lagi yang mufassal ini dibagi lagi menjadi 3. Wa huwa tiwal.
Wahia ila amma yatasaalun, mulai dari qaf sampai amma yatasaalun. Kemudian masuk dari kategori awsat, mufassal awsat itu mulai dari wahia ila ad-duha, mulai dari nanti setelah amma sampai ad-duha. Kemudian qisar, wahia ma baqiya ila akhir mushaf. Tiwal. Jadi tiwal di sini beda dengan tiwal yang pertama tadi ya. Yang dimaksud ini adalah tiwal mufassal, awsat mufassal, dan yakni qisarul mufassal. Sumiyat al-mufassal li kasratil fusul allati baina suwariha bil basmalah. Kenapa dikatakan mufassal? Karena banyaknya fusul ya, pecahan-pecahan, atau istilahnya adalah pemisah-pemisah antara yakni surat-suratnya dengan bismillah ya. Belum artinya adalah kita baca surat ini karena pendek dia bismillahirrahmanirrahim, pendek bismillah, banyak bismillahnya, dikatakan mufassal, jadinya banyak dipisahkan oleh bismillah. Dah, taib. Ini juga kita tidak ambil ya, masalah tusalih segitu tidak ambil ini ya, karena masalah ijtihadiyah, masalah pembagian Al-Quran ini menjadi rubu ya, seperempat bagian ya, dan lain sebagainya, atau satu ain, kan ada istilah satu ain kan gitu. Itu masalah ijtihadiyah. Walhamdulillah intahailah dengan masalah pengumpulan Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengannya juga, termasuk masalah penamaan Al-Quran, yakni pembagian ayat ya, dan seterusnya. Kemudian kita 7 menit lagi, kita ambil 7 menit atau 2 menit. Rasmul Utsmani. Rasmu al-Utsmani. Nah, ini sekarang yang menjadi sandaran ya. Ya kan, kita telah membicarakan masalah pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Umar, kemudian ada pada zaman Utsman, itu yang terakhir ya. Tentu metode penulisannya juga dinamakan Ar-Rasmu Al-Utsmani. Nah, Ar-Rasmu di sini ya talibah bukan berarti khat yang kalian pelajari, ada khat riq'ah, ada khat nasakh, ada khat diwan. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan gaya penulisan, bukan tulisan indah, bukan kaligrafi, bukan itu ini. Ya, bukan itu. Ya. Taib. Ma huwa rasmul Utsmani? Ini penting definisi ini. Ya, pindahkan ke catatan. Huwa syaklul imla. Bentuk tulisan, li khatti, untuk bentuk pendiktean terhadap khat, tulisan mushaf al-Imam Utsman alladzi amara Amirul Mukminin ya. Mushaf induk maksudnya, ini mushaf induk yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi an yaktuba 'alaiha ya, dengan ditulis di atasnya ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Utsman bin Affan. Contohnya ini biar mudah. Kalau kita membaca tulisan buku-buku Arab dan lain sebagainya, kitab-kitab Arab ya, kitab-kitab yakni Bulughah Arabiyah, begitu juga kalau kita menulis kalian ujian ya, misalnya menulis kata salat tentu seperti ini. As-salah seperti ini, ar-riba seperti ini, ayat kalau jamak begini, ya Lut, ini kan nida ya, Lut, Nabi Lut dipanggil kan gitu. Taib. Tapi dalam penulisan Rasmul Utsmani seperti ini, as-salawat, salatu, salat seperti ini, as-salatu, as-salah, as-salatu. Penulisan riba, ar-riba, ar-riba ya. Penulisan ayat, ayat, ayat ya. Ya Lut, mana dia? Ya Lut ini, ya Lut nyambung, cuma ada dibuat sini tanda panjang saja ini. Ya Lut. Hakada. Walaisal murad bi, ini dia, walaisal murad bihi naw al-khat al-kanaskhi wal kufi wal ruq'ah. Bukan yang dimaksud rasam di sini adalah jenis khat kaligrafi seperti khat nasakh atau khat kufi atau ruq'ah. Enggak. Ya. Bukan ini yang dimaksud di sini, tapi adalah metode penulisan seperti ini. As-salatu ditulis seperti ini. Ar-riba ditulis seperti ini. Ayat ditulis seperti ini.
Ya Lut ditulis seperti ini. Ya, ini sekedar contoh saja ya. Famasal famazalu as-salah az-zakah katabuha huma bil waw badalan minal alif, ditulis dengan waw ini sebagai ganti dari alif karena ditinjau dari asalnya. Asalnya adalah salwa ya. Zakwa, zakawa, salawa, zakawa, waw di asalnya ya. Kemudian nanti ini adalah pembahasan dalam ilmu sharaf, sebetulnya waw berubah menjadi alif ya. Contoh al-lail, kutibat al-lail seperti ini. Bilam wahidah lil idgham, digabungkan lamnya. Kalau penulisan sehari-hari kita seperti ini. Imla kalau kita belajar kitabah ya seperti ini. Tapi dalam ayat Rasam Utsmaniyah seperti ini, dua lam ini digabungkan. Ya. Begitu juga liyakunan linasfa'an, kutibat liyakunan seperti ini. Linasfa'an, gitu. Bitanwin, dengan tanwin sebagai ganti dari nun ya, berdasarkan hukumnya tatkala diwakafkan ya, diwakafkan. Taib. Tanwin kalau diwakafkan liyakunan, tanwin itu kan baris dua kan gitu. Kalau dia bacakan nun itu liyakunan nan nun ya kan itu. Taib. Adapun nuqtah syakal, ini penting juga. Kenapa sih nun titik satu? Kenapa sih ba titiknya di bawah satu, ta titiknya dua di atas, sa titik tiga di atas, jim ba tengah, ha enggak ada, kha dia itu kan gitu. Nah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena Rasmul Utsmani itu tidak ada titik-titik ini, di kemudian hari ini dibuat ijtihadnya sebagian para ulama. Oleh karena itu nanti Al-Quran kita yang beredar di Asia dengan yang beredar di Afrika beda tanda titiknya ya, beda tanda titiknya ya. Taib. Demikian ya talibat, sudah selesai waktu. Insyaallah akan kita bicarakan masalah yang penting ini juga pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.